Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Siti Fadilah Hartanti. Kali ini Ibu akan membahas tentang kisi-kisi PAT Sejarah Indonesia kelas 11 jurusan IPA IPS tahun 2021-2022. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kisi-kisi PAT, Ibu juga ingin memberikan beberapa tips untuk kalian bagaimana cara mengerjakan soal esai. Yang pertama, jawablah soal yang mudah dahulu. Kemudian baca soal dengan teliti agar kalian tidak keliru dalam menjawab soalan. Terus yang ketiga, selalu gunakan kata kunci. Kata kunci di sini berfungsi sebagai agar kalian memudahkan untuk menulis inti-inti dari materi pertanyaan tersebut. Yang keempat, menulis jawaban secara sistematis, yang dimana dari ada opening, terus kemudian ada materi inti, dan yang terakhir ada penutupnya. Yang kelima, gunakanlah gaya bahasa sendiri. Kenapa di sini kalian harus menggunakan gaya bahasa sendiri? Karena agar kalian mudah mengerti dalam pengerjaannya. Dan yang keenam, jangan pernah mengosongkan lembar jawaban, karena bagaimanapun jawaban kalian itu tetap akan dinilai oleh guru kalian. Tetapi apabila kalian menjawab dengan jawaban asal, maka kalian juga tidak akan mendapatkan nilai. Oke, sampai situ saja tipsnya. Mari kita lanjut ke materi pembahasan kisi-kisi PAT Sejarah Indonesia. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Sebutkan daerah mana saja yang dikuasai oleh Jepang pada masa awal kedatangannya. Jawabannya adalah daerah Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Sumatera, dan Jawa. Jadi pada tahun 1942 Jepang berhasil mendarat di Indonesia, dan tentara Jepang memasuki wilayah Indonesia melalui kota Ambon, kemudian juga berhasil menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan Kenil dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Jadi daerah Tarakan berhasil dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Kemudian Jepang juga berhasil menguasai daerah Sumatera setelah menguasai daerah Pontianak. Dan kemudian secara bersamaan Jepang juga melakukan serangan ke Jawa pada bulan Februari tahun 1942 dan juga berhasil merebut kekuasaan Hindia Belanda yang berada di Pulau Jawa, terutama di kota Batavia. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana Jepang melakukan pengendalian pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dan jawabannya adalah jumlah sekolah berkurang secara drastis dari 21.500 menjadi 13.500. Bahasa Jepang juga menjadi mata pelajaran wajib dan wajib menjalankan upacara sekere. Jadi memang pada saat Jepang menginvasi Indonesia, jumlah sekolah dasar menurun ya. Yang tadi jumlahnya 21.000 kemudian menjadi 13.000 sekolah. Terus juga sekolah lanjutan seperti SMP, SMA yang dari jumlahnya 850 menjadi 20 sekolah. Kemudian juga kegiatan di perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jadi tidak ada kegiatan sama sekali. Terus juga jumlah murid sekolah dasar menurun, yang tadinya 90% menjadi 30%. Begitu juga dengan tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara drastis. Itu yang bisa dikatakan sebagai dampak buruk dari penjajahan Jepang. Oke, mari kita lanjut ke soalan berikutnya. Lanjut soal nomor 3. Bagaimana terjadinya perumusan teks proklamasi? Jawaban singkatnya adalah rombongan Soekarno berangkat ke rumah Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat PPKI dengan tujuan membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi jauh sebelum itu, golongan tua sebelumnya kan diculik nih oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Kemudian mereka dijemput dan mengantar pulang ya, sekaligus mengantar pulang Ibu Fatmawati dan juga Guntur menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, setelah di rumah Laksamana Maeda, lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan oleh Laksamana Maeda menemui Gunsekan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto yang berjabat atau selaku sebagai kepala pemerintahan militer Jepang.
Akan tetapi Gun Saikan menolak menerima Soekarno dan Hatta pada tengah malam dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nijishima, dan Yoshi Sumi serta Miyoshi sebagai penterjemah. Mereka pergi menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarno juga menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi. Lanjut, setelah itu di pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata kesepakatan, dan di situ di satu pihak Soekarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat PPKI pada pagi harinya tanggal 16 Agustus tahun 45 itu tidak jadi diadakan ya, karena mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian mereka juga menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan kepada PPKI. Di lain pihak, Nishimura juga menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara Jepang yang ada di Pulau Jawa bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Berdasarkan garis kebijaksanaan pada saat itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno dan Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang, dan mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi rakyat Indonesia. Kemudian mereka kembali lagi ke rumah Laksamana Maeda, yang dimana mereka mulai menuliskan teks-teks proklamasi. Terus juga penulisan teks proklamasi berlangsung di bagian ruang makan rumah Laksamana Maeda. Dan juga kenapa di rumah Laksamana Maeda dilakukannya, karena aman dari pengawasan tentara militer Jepang, karena Laksamana Maeda sendiri juga adalah warga negara Jepang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya soal nomor 4, siapa saja tokoh yang terlibat dalam proklamasi dan kapan proklamasi dibacakan? Ya, yang pertama kita jawab dulu tentang tokohnya. Ada Soekarno, Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Latif Hendradiningrat, Suhut, Sultan Syahrir, dan juga proklamasi dibacakan pada pukul 10 pagi di hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 45. Peran-perannya adalah yang pertama, Soekarno pernah berperan sebagai ketua putra, terus ketua PPKI, serta menjadi anggota BPUPKI. Kemudian untuk Dr. Muhammad Hatta ya, Dr. Muhammad Hatta lebih tepatnya, pernah berperan sebagai ketua putra, terus menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Terus untuk Ahmad Subarjo, Ahmad Subarjo sendiri ini berperan sebagai penjamin pada tanggal 17 Agustus tahun 45 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa sayalah yang menjadi taruhannya. Itu yang pernah Ahmad Subarjo ucapkan. Terus kemudian Sayuti Melik di sini berperan sebagai pengetik naskah proklamasi. Lanjut ada Latif Hendradiningrat dan juga Suhut yang menjadi pengibar bendera merah putih, dan juga Suhut pernah juga sebelumnya sebelum menjadi pengibar ditugaskan untuk mencari tiang bendera pada saat itu. Dan yang terakhir untuk Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini adalah sosok tokoh yang aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda lainnya, dan juga menjadi pemuda yang pintar politik pada zaman itu. Oke, setelah ini mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, mari kita lanjut untuk pembahasan yang terakhir, soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur terbentuknya NKRI. Yang pertama, harus ada pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga pembentukan dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila ya, jangan lupa. Lalu dilanjut juga dengan pemilihan presiden serta wakil presiden. Dan selanjutnya pembentukan departemen dan juga pembentukan provinsi. Contohnya ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan,
Jawa Barat, Sumatera. Terus juga pembentukan departemen itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian lainnya. Terus juga dilanjut dengan pembentukan badan-badan negara. Lalu kemudian ada lagi pembentukan kabinet. Contohnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan. Dan yang selanjutnya juga ada pembentukan berbagai partai politik. Contohnya ada partai politik PKI pada saat itu, kemudian juga ada partai politik Masyumi, dan juga ada partai politik Rakyat Jelata. Itu adalah sebagian contoh ya dari macam-macam partai politik yang pernah dibentuk pada awal masa NKRI terbentuk. Dan yang terakhir adanya Tentara Nasional Indonesia atau lahirnya Tentara Nasional Indonesia, yang dimana pada awal mulanya ini bernama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berubah lagi menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah lagi menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, dan kemudian yang terakhir kita kenal dengan nama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Oke, sampai sini dulu pembahasan Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.